威望也如日中天。人说，概率越小的错误，就是在想。他也挺信任你的。需要把这个消息透露给罗明海，让他们知道谁是老大。杀他！都也跟他有仇，我封你为。达夏科尔尼，那么你呢？我们为什么要出去摆摆？我不同意，可我们实在不能。通畅有力，更胜以前。短期之内或许能提升。这东西了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertama pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-9-nya. Ketika Xiu tertidur pulas, dia pun terbangunkan oleh suara berisik yang ada di luar. Hingga sesaat kemudian Bai pun datang untuk memberitahunya kalau Loji telah datang dengan membawa bahan makanan. Selain itu juga membawa seseorang kemari, di mana Xiu pun segera menemui mereka. Loji pun ingin memeluk tuannya, namun bukan Loji yang ingin Xiu temui, melainkan Jinzi. Ia segera memberikan hormat dan memberitahu kalau kepala pengawas atau Dilin sangatlah senang setelah tahu kabar Xiu yang baik-baik saja. Karena sejak awal Dilin sudah sangat yakin kalau adiknya itu tidak akan pernah mengkhianati keluarga. Melihat bahan pangan yang mereka bawa membuat Xiu senang, karena sepertinya Mingyu bekerja dengan sangat baik. Padahal dia berpikir Mingyu akan memberikan sedikit potongan harga. Loji tidaklah menduga tuannya bisa mengetahui hal itu, karena Mingyu berniat untuk memotong kaki Lozi. Pada akhirnya mereka tetap berhasil mendapatkan bahan pangan sebanyak itu. Pasalnya semua ini adalah berkat bantuan dari Dilin. Mengetahui hal tersebut membuat Bai senang, karena dalam gini mereka tidaklah perlu mengkhawatirkan bahan pangan lagi. Namun Xiu sadar kalau membutuhkan resiko yang besar untuk membawa bahan pangan kemari. Jadi Xiu mengajak Jinzi untuk berbicara bersamanya. Sedangkan Loji merasa kalau kulit Bai ini agak menghitam. Sedangkan Bai berpikir kalau kulit Loji ini sepertinya kembali gatal. Berhubung dia sudah kemari, jadi tugas patroli akan dia serahkan kepada Loji. Kembali kepada Xiu yang tengah menjamu kedatangan Jinzi kemari. Selain itu dia yang mendengar semua laporan darinya. Waktu pun terus berlalu hingga Xiu mengetahui kalau Long Minghai adalah sosok yang sering membuat masalah. Long Minghai yang memang tidak menyukai biro pengawasan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Dilin. Bisa dikatakan kalau hubungan Dilin dan Long Minghai sangatlah buruk. Seakan-akan mereka itu saling merebut satu sama lain. Selain semua itu, ada yang ingin Jinzi sampaikan lagi, yang mana kini Mingyu telah mengelola desa Bulu dengan baik. Sejauh yang dia ketahui, sebagian besar anggota inti pasukan Xiu masihlah berada di desa Bulu. Dengan status dan reputasi yang kini Mingyu miliki, maka meskipun dia tidak melakukan apa-apa dan menghentikan pasokan bahan makanan untuk Xiu, maka hasilnya mungkin akan buruk baginya. Jadi Dilin meminta Xiu untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan sekecil apapun. Xiu yakin betul kalau Dilin saatlah mempercayai Jinzi. Tapi Jinzi merasa semua itu dirinya dapatkan karena kala itu dia menjalankan hukuman pembantaian pada keluarga Long Minghai. Jika Dilin ingin menghabisinya, maka dia tidak perlu menggerakkan tangannya. Dia cukup memberitahu Long Minghai mengenai informasi itu. Maka bisa dipastikan Jinzi akan dihabisi dengan cara kejam. Inilah persyaratan yang dia berikan untuk dapat dipercayai oleh Dilin. 他想告诉您帮，威望也如日中天。人说，概率越小的错误，就是在想。他也挺信任你的。需要把这个消息透露给罗明海。 Semua pesan yang ingin Dilin sampaikan sudah Jinzi beritahu kepada Xiu. Jadi dia pun pamit pergi.
Xiu takut jika terus seperti ini, maka kakaknya itu hanya akan membuat semua orang menjadi musuhnya. Xiu berpindah kepada Loji yang merasa kesal karena malah ditugaskan untuk mengangkat bahan pangan saja. Padahal dia itu memiliki status dan kekuatan yang hebat. Jadi seharusnya dia ini pergi bersama Weila saja. Tapi Duke mengingatkan kalau jabatan militer mereka sudah dicabut oleh keluarga. Tapi Loji tetap tidaklah peduli dan tetap membanggakan status panjinya. Hanya saja Loji dikejutkan dengan garis pembatas antar klan, yang mana kini mereka tengah memasuki klan manusia naga. Sebelumnya mereka berada di batas klan manusia kurcaci. Mengetahui tentang garis pembatas ini membuat Loji kebingungan. Hingga mereka pun mendengar sebuah keributan yang mana saat ini pertarungan tengah terjadi antara klan naga dan klan kurcaci. Di mana para ras kurcaci tahu kalau gadis mereka telah dibawa kemari. Hingga Loji pun menghentikan semua ini karena mereka malah menggunakan kekuatan untuk memukul rekan mereka sendiri. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan gadis kurcaci yang baru saja keluar dari dalam tenda. Dan saat jugalah pertarungan pun kembali lagi terjadi. Loji mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi meskipun dia ini berasal dari pasukan Xiu, kedua klan tetap tidaklah peduli. Sampai akhirnya Loji pun meminta Duke bersama pasukannya untuk mengatasi hal itu. Karena jika ia sampai turun tangan, maka semua orang ini dapat luka parah. Dengan tindakan fisiklah baru bisa membuat kedua klan berhenti. Bagi Loji, kehadirannya di sini sangatlah dibutuhkan oleh tuannya. Sino berpindah lagi kepada tempat Xiu, di mana ketiga pemimpin klan telah datang. Mereka bingung mengapa Raja Guangming memanggil mereka di tengah malam ini. Sesaat kemudian Xiu pun datang sambil membawa dua prajurit dari manusia klan naga dan klan kurcaci yang telah berani menculik gadis biasa. Xiu meminta Manluo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan prajuritnya. Soxi malah penasaran seberapa cantik gadis tersebut. Selain itu, dia juga meminta Manluo untuk dapat menahan hasrat mereka seperti apa yang klan manusia ular lakukan. Hanya saja Xiu mengingatkan pada hari ini 12 insiden prajurit mabuk telah terjadi, yang mana itu adalah ulah dari prajurit manusia ular. Padahal tugas untuk menjaga kota adalah kelompok Suoxi, tapi Soxi mencoba untuk membela pasukannya. Terlebih lagi tidak ada perang di sini dan Weila juga tengah berada di sisi luar kota, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Xiu mengingatkan kalau pasukan Weila bekerja begitu keras. Jangankan untuk meminum anggur, mereka bahkan tidak dapat makan makanan hangat. Jadi dia menyarankan apakah mereka mau bertukar dengan Weila. Tentu saja ketiga pemimpin ras ini tidak sudi. Lu Zhou pun mulai membanggakan ras kurcacinya. Tapi Xiu lalu membahas masalah yang sebelumnya, di mana gadis yang diculik oleh manusia naga adalah adik sepupu dari keponakan bibi kedua dari tetangga Lu Zhou. Mendengar hal itu tentu saja membuat dia marah kepada Manluo, karena manusia naga sangat tidak tahu diri. Namun Manluo mengingatkan mereka karena manusia kurcaci telah berebut obat dan pangan militernya. Jadi karena itulah mereka merebut wanita dari ras kurcaci. Suoxi mencoba menenangkan situasi karena bagaimanapun mereka semua adalah bagian dari wilayah timur jauh. Jadi seharusnya Raja Guangming dapat melupakan masalah ini. Manluo membenarkan perkataan Suoxi. Baginya masalah manusia ular yang mabuk merupakan hal yang sangat wajar karena mereka sangatlah menyukai anggur. Selama hal ini tidak menghambat jalannya peperangan, maka seharusnya semua itu tidaklah masalah. Suoxi membenarkan hal tersebut. Ia juga merasa kalau hasrat wanita pada manusia naga memang tinggi, sedangkan hasrat makanan pada ras kurcaci begitu tinggi juga. Jadi semua kejadian sebelumnya sangatlah wajar terjadi. Tapi tetap semua keputusan ada pada Raja Guangming, karena ialah yang memberikan upah dan juga makanan. Ketiga ras teruslah membela satu sama lain. Xiu tahu kalau mereka bermaksud ini bukanlah masalah besar yang harus dirinya permasalahkan. Tapi Xiu tidaklah setuju. Ia meminta mereka untuk mengingat betapa sulitnya prajuritnya dalam menaklukkan Kerni. Jika terus seperti ini, maka tidak perlu sampai menunggu pasukan klan iblis datang kemari. Mereka pasti sudah saling menghabisi satu sama lain. Xiu pun pergi dari tempat itu sambil meninggalkan ketiga pemimpin ras supaya mereka itu dapat sadar dengan keputusannya sendiri. 一是说人做也不容易，太当回事。只要不耽误打仗，没有什么大不了的，我们就已经自己给自己。我只是希望几位。
Di sisi lain diperlihatkan dengan para pasukan iblis yang tengah melakukan perjalanan menuju kota Kerni. Ini dipimpin langsung oleh Ludi. Ia berjanji akan memenggal kepala Raja Guangming dengan tangannya sendiri. Tapi bawahannya memberitahu kalau Li Bingsu telah mengirim utusan rahasia ke kastil dewa, yang sepertinya dia sudah tahu tentang jatuhnya kota Kerni. Ludi yang tidak mau ada yang ikut campur dalam masalah itu meminta untuk menghalangi utusan tersebut. Tapi jika hal itu dilakukan, maka Ludi akan dianggap telah menipu sang kaisar tertinggi. Ludi pun menjadi sangat panik. Jadi dia ini harus secepat mungkin mengambil Kerni, karena dan begitulah ia tidak dianggap sebagai penipu. Dengan begitu jugalah maka Li Bingsu akan dianggap sebagai pengkhianat dan Ludi dianggap sebagai pria yang jujur. Bawahannya memberikan pujian atas rencana hebatnya. Padahal Ludi tidaklah sampai memikirkan hal tersebut. Saat kemudian pasukannya pun berhenti, di mana jauh di depan sana terdapat sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Hanya saja para jenderal tidaklah dapat mengalahkan sosok tersebut. Jadi karena itulah mereka meminta bantuan kepada Ludi. Pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok yang dimaksud. Beliau bernama Raja Zhuo Jiangming, seorang master dari benua Sichuan. Sebenarnya tujuannya kemari hanya ingin bertanya sesuatu kepada mereka. Namun karena terus diserang membuat Zhuo Jiangming menghabisi pasukan ini. Sesaat kemudian Ludi pun datang dan dia sangatlah terkejut karena pasukannya dikalahkan dengan satu jurus saja. Bahkan pasukannya yakin kalau sosok ini belum menggunakan kekuatan penuh. Bawahan Ludi berpikir kalau lawan mereka ini adalah Raja Guangming, karena rumor mengatakan kalau dia dapat memanggil angin dan hujan. Kemunculan dari Raja Guangming sudah menyebar kemana-mana. Ludi mencoba untuk berbicara kepada sosok ini, di mana dia ingin memastikan apakah dia bernama Raja Guangming. Namun Zhuo Jiangming tidaklah membenarkan hal tersebut, dan dia itu berencana untuk mencari Raja Guangming juga. Mengetahui hal itu, maka Dilin pun mengajaknya untuk bergabung bersama kelompoknya. Bahkan itu akan mengangkatnya menjadi jenderal tertinggi. Karena dan begitulah mereka dapat memenggal kepala Raja Guangming. Mendengar hal itu tentu saja membuat Zhuo Jiangming kesal. Setelah meletakkan pakaiannya, dia langsung saja melakukan pertarungan kepada pasukan iblis. Bahkan Ludi yang terkenal memiliki kekuatan besar pun dibuat tak berdaya di hadapan Zhuo Jiangming.沙滩都也跟他有仇，我封你为。 Tidak ingin dikalahkan begitu saja, Dilin pun meminta seluruh pasukannya untuk melakukan serangan penuh kepada pria itu. Hanya saja kekuatan Zhao Ziming berada di tingkat yang jauh berbeda dibandingkan mereka. Ia bisa dengan mudah mengendalikan semua senjata pasukan iblis dan menggunakan hal ini untuk menghabisi mereka semua. Sudah ada begitu banyak pasukan iblis yang mati di tangannya. Bawahan Dilin mengajaknya untuk pergi dari tempat ini, yang mana Dilin tidaklah sudi karena jika hal itu diketahui oleh Dewa Iblis, maka ia pasti akan dihukum. Jadi karena itulah Dilin meminta 100.000 prajuritnya untuk dapat menghabisi Zhao Ziming. Tidak mungkin satu orang berhadapan dengan pasukan sebanyak itu. Tapi Dilin telah salah memilih lawan. Pasalnya semua pasukannya dapat Zhao Ziming atasi. Ia juga bertanya kepada Dilin apakah dia itu mau menghabisi Raja Guangming. Dilin tidak membenarkan hal itu, padahal tadi dia sendiri yang mengatakan memiliki dendam kepada Raja Guangming. Jadi kenapa Dilin tidak jujur saja kepadanya? Dilin mencoba untuk menipunya karena semua itu hanyalah candaan saja. Seketika saja perkataan Siu kecil pun melintas di pikirannya. Dan Zhao Ziming pun melepaskan Dilin sambil bertanya cara untuk menuju kota Kerni. Setelah Dilin menunjukkan arahnya, Zhao Ziming pun pergi ke sana. Sedangkan Dilin masihlah ingin melakukan perjalanan mereka ke kota Kerni. Pasalnya dia itu tidak ingin menerima hukuman dari dewanya. Tapi Dilin yang tidak ingin bertemu dengan Zhao Ziming lagi memilih untuk memutar arah supaya mereka bisa pergi ke Kerni. 本路跟你开玩笑呢，人不要开不起玩笑嘛。咱们绕路走。 Sinao berpindah ke wilayah yang mana saat ini mereka tengah bertugas untuk menjaga tempat itu. Namun dia mendapatkan kabar kalau sesuatu telah terjadi di depan sana. Yang mana akhirnya mereka pun dapat melihat kedatangan dari para pasukan iblis yang dipimpin oleh Dilin. Di jalan besar pegunungan Kisola, para pasukan iblis tengah melakukan perjalanan. Hingga mendapatkan kabar kalau di depan sana terdapat kamp pemberontak timur jauh.
Hanya saja jumlah mereka tidak lebih dari 2 divisi. Bawahan Dilin memberitahu mengenai posisi musuh saat ini dan di mana letak posisi mereka berada. Dilin berpikir kalau semua ini pasti disengaja oleh mereka karena jika terus maju maka pasukan pemberontak akan melakukan penyerangan dari arah belakang dan depan. Untung saja mereka memilih jalan memutar, karena jika tidak mereka itu tidak akan tahu ada pasukan yang menunggu di sini. Dilin berpikir langit tengah membantunya, jadi dia pun mengajak semua pasukannya untuk segera meratakan kamp pemberontak. Para pasukan Weyla sudah tahu kalau posisi mereka sudah ketahuan. Weyla pun mulai berpikir kalau jumlah warga di kota Kerni dan semua anak buahnya tidaklah sepadan dengan jumlah musuh yang saat ini mereka hadapi. Sekalipun menggunakan rencana penangkap ikan dari Raja Guangming, semua itu sepertinya akan gagal. Weyla tidaklah ingin semua ini gagal total, namun makin lama mereka di sini, maka akan makin banyak juga pasukan yang mati. Tapi karena Kerni akan tetap aman, Kerni akan tetap aman. Weyla meminta untuk melaporkan hal ini kepada Raja Guangming. Namun ia tidak ingin meminta bantuan, melainkan untuk tidak usah mengirimkan bantuan kemari, sebab mereka akan melakukan yang terbaik. Sedangkan di sisi Xiu, Menluo menolak untuk mengirim bantuan keluar kota, karena bagaimanapun rencana Xiu saat ini telah gagal. Bahkan Weyla secara khusus meminta untuk tidak mengirimkan bantuan supaya mereka dapat melindungi Kerni. Loji sangatlah kesal dengan ketiga pemimpin klan. Sedangkan bagi Xiu rencana mereka masihlah belum gagal. Jadi Xiu mengajak mereka untuk menggantikan Weyla bertarung dengan pasukan iblis. Namun ketiga pemimpin klan ini tetap tidak mau. Xiu mengingatkan pesan dari bulan yang mana setiap permintaannya harus dipenuhi. Jadi dia itu ingin mendengar keputusan dari Xiaoxi. Jika dia mau maka suara akan menjadi 3:2. Hanya saja Xiaoxi ini juga tidak ingin mengirimkan bantuan dan memilih untuk bersembunyi di dalam Kerni daripada harus mati di medan pertarungan. Terlebih lagi di dalam kota ini mereka memiliki Raja Guangming yang dapat melindungi mereka, sedangkan para pemimpin klan dapat melindungi anak-anak. Bai pun sangat kesal dengan semua yang mereka katakan, karena ketiga pemimpin klan itu sangatlah pengecut. 你要我们出城救援？大夏克尔，那么你呢？我们为什么要出去白白？我不同意，可我们实在不能。 Namun Xiu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Pasalnya merekalah yang akan memberikan bantuan kepada Weyla. Namun Bai mengingatkan kalau pasukan mereka hanya kurang dari 300 saja. Meskipun ditambah pasukan bulan yang akan segera kembali ke kota, mereka hanya sekitar 20.000 saja. Jauh berbanding terbalik dengan pasukan Ludi. Namun tujuan Xiu bukan hanya mengalahkan Weyla saja. Pasalnya setelah mereka menaklukkan Kerni, bagi para warga timur itu merupakan suntikan semangat. Tapi sayang sekali semangat itu telah pudar. Jadi Xiu harus menyuntikkan semangat itu lagi dengan cara mengalahkan Ludi. Bai takut kalau semua itu tidaklah cukup. Tapi Xiu ingat kalau pasukan yang bersama Weyla adalah prajurit paling elit yang mereka miliki. Jadi bisa dikatakan mereka memiliki peluang sebesar 50%. Lebih tinggi dari penyerangan Kerni yang hanya 10% saja. Tapi Xiu yang melihat lukisan dari gurunya menyadari kalau gurunya telah kembali. Ia pun bergegas untuk menemuinya. Dan untung saja Zhou Jianming ada di sana. Ia memberikan telur kepada Xiu karena bagaimanapun ia masihlah menganggapnya seperti anak kecil. Di sini Xiu mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya. Tapi Zhou Jianming menyadari kalau muridnya itu mengalami luka dalam yang cukup parah. Bahkan peredaran tenaga dalamnya sangatlah kacau. Namun Xiu mencoba untuk berbohong. Untung saja Zhou Jiming ada di sini, jadi dia langsung saja memperbaiki tenaga Xiu yang sempat tersumbat. Baginya tenaga dalam Xiu jauh lebih kuat daripada harus menggunakan daya sumbernya. Dalam jangka pendek hal itu memang dapat naik banyak. Tapi jika Xiu terus melakukan hal itu, maka tenaganya juga akan cepat habis. Zhou Jianming yakin ada sesuatu yang telah dimakan oleh muridnya. Yang mana Xiu ingat itu adalah obat pemberian dari Budan. Xiu tidak membahas hal itu dulu dan segera mengajak gurunya pergi. 刚没好利索吧？通畅有力，更胜以前。短期之内或许能提升。这东西了。 Scene berpindah di garis depan di mana pasukan Weyla terus berhadapan dengan para pasukan iblis. Yang mana dari segi jumlah tentu saja mereka jauh lebih banyak. Meskipun begitu, Weyla tidak niatan untuk mundur. Ia memberikan dorongan semangat kepada seluruh pasukannya.
dan memberikan penghormatan kepada Raja Guangming. Berkat dorongan semangat dari Wella, para pasukan iblis yang maju pun kini menjadi ketakutan dan memilih untuk mundur. Melihat hal itu membuat Dilin kesal. Dia meminta untuk menggunakan 3 divisi lagi demi bisa menghancurkan kelompok Wella. Bahkan dia berjanji jika pasukannya tidak kunjung mengambil alih pegunungan itu, maka dia sendirilah yang akan menghukum mereka. Berdasarkan perintah dari Dilin, penyerangan langsung saja dilakukan. Sedangkan pasukan Xiu dapat melihat dengan jelas pertarungan yang terjadi di sana. Namun mereka masihlah belum bertindak, pasalnya Xiu tengah menunggu kekuatan utama klan iblis. Zhou Jiangming merasa jika mereka kalah pada hari ini, maka pasukan elit dari timur jauh akan habis tak tersisa. Namun jika mereka menang, klan iblis akan menganggap para prajurit sukarela adalah sebuah ancaman besar. Maka pada saat itu timur jauh tidak akan mampu menanggung beban tersebut. Xiu paham, tapi apapun yang terjadi mereka harus mengalahkan Dilin agar dapat membuat klan melihat kekuatan dan pentingnya timur jauh. Jadi Xiu yakin kedepannya keluarga Jichuan akan mengirimkan bantuan kemari. Tapi Zhou Jiangming bertanya bagaimana jika Jichuan tidak mengirimkan bantuan. Xiu tetap yakin apapun yang terjadi mereka akan mengirimkan bantuan kemari. Kembali kepada Wella yang dapat melihat dengan jelas kalau serangan balasan dari pasukan iblis kembali berdatangan. Ia meminta pasukannya untuk bersiap karena Wella akan memimpin penyerangan. Ini tentu membuat bawahannya terkejut. Batalion ketiga akan ikut bersama Wella, sedangkan batalion kedua akan menyiapkan serangan bebatuan. Wella akan mencari cara untuk menarik musuh ke sisi lain. Dan begitu pasukan yang tersisa dapat dengan mudah mengatasi penyerangan. Apapun yang terjadi, Wella meminta untuk tidak mempedulikan dirinya, karena mereka harus terus melemparkan batu. Wella dengan gagah berani mengajak seluruh pasukannya untuk segera melakukan penyerangan. Pertarungan pun langsung saja terjadi antara pasukan Wella dan pasukan iblis. Dalam pertarungan itu, lagi dan lagi jumlah pasukan iblis sangatlah banyak, yang mengakibatkan pasukan Wella kesulitan untuk melakukan penyerangan balik. Bahkan meskipun Wella sangat kuat, tetap saja berhadapan dengan banyak orang sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya dia harus menghindari serangan dari berbagai arah. Wella sempat terluka, namun itu masihlah belum dapat untuk menumbangkannya. Jadi penyerangan teruslah dia lakukan. Namun tetap saja Wella telah terluka terlalu banyak, yang mengakibatkan dia sulit untuk bergerak. Wella hanya dapat melihat para pasukannya yang terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan dia itu telah kehilangan tangan kanannya. Dengan posisi yang tak unggul, divisi kedua pun mulai melemparkan serangan batu untuk mengusir pasukan iblis. Hal ini berjalan dengan lancar, namun Wella telah mengalami pendarahan yang parah. Sedangkan Duli yang melihat hal itu pun menjadi begitu murka. Pasalnya rencana dari pasukan Wella terlalu gila. Ludi pun kembali menghancurkan teropong bawahannya, padahal ia sudah berusaha untuk mencegah hal itu. Ludi memberikan perintah untuk mengirim seluruh pasukannya demi bisa menyerang, karena mereka akan melakukan apapun untuk menaklukkan gunung tersebut. Sedangkan di tempat Xiu, ia pun bisa melihat dengan jelas kalau ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Penyerangan total dari pasukan iblis bisa dilihat oleh kelompok Wella. Namun dia tidaklah takut hingga pada akhirnya mereka pun melihat Xiu bersama pasukannya yang mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Wella pun menjadi begitu senang karena Raja Guangming mereka mau melakukan penyelamatan meskipun sudah dirinya larang. Xiu bersama dengan para pasukannya sangatlah mendominasi jalannya pertarungan. Terlebih lagi, energinya sudah tidak tersumbat yang membuat Xiu bisa dengan seleluasa mungkin menggunakan tenaga dalam miliknya. Bahkan pasukan iblis bukanlah tandingan untuk Xiu. Selain itu, guru Xiu juga mulai memberikan bantuan dan meskipun hanya menggunakan sebatang kayu saja, ia sudah sangat mudah mengalahkan begitu banyak pasukan iblis hanya dalam satu kali serangan saja. Melihat hal itu membuat bawahan Dilin menjadi sangat panik. Pasalnya mereka kemungkinan akan kalah, jadi Dilin harus dilindungi. Melihat hal itu membuat bawahan Ludi menjadi sangat panik, pasalnya mereka kemungkinan akan kalah, jadi Ludi harus dilindungi. Namun Ludi menyadarkannya karena bagaimanapun seluruh pasukan tengah berada di gunung. Menyadari hal itu, trompet mundur pun mulai dibunyikan,
di mana seluruh pasukan sebisa mungkin untuk mundur. Sedangkan Weyla dengan sisa-sisa tenaganya meminta seluruh pasukannya untuk melihat kalau saat ini Raja Guangming tengah bertaruh nyawa hanya untuk melindungi mereka dari para pasukan iblis. Jadi tentu saja mereka tidaklah boleh berdiam diri. Weyla pun memberikan perintah untuk memberikan bantuan kepada Raja Guangming. Weyla sebenarnya telah terluka parah, namun dia tetap ikut maju demi bisa memberikan bantuan. Kembali kepada Xiu, yang mana dia pun melihat ke arah Ludi dan bersiap untuk menghabisinya. Namun para pasukan iblis tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan jumlah pasukan iblis banyak ini, mereka seakan-akan tidak ada habisnya. Bahkan sesaat kemudian Bai menyadari kalau mereka akan terkepung. Untuk Xiu sendiri tidaklah dapat pergi kemanapun karena saat ini dirinya harus berhadapan dengan para pasukan iblis. Sampai pada akhirnya pergerakan Xiu pun berhasil ditahan oleh mereka, yang mengakibatkan dia tidak dapat bergerak dan siap untuk dihabisi. Untung saja Zhou Jiming bergerak dengan cepat untuk melindungi muridnya. Kali ini dirinya lah yang akan melakukan pergerakan. Serangan telah kembali Zhou Jiming lakukan. Dengan hanya sebatang kayu yang dia miliki, mengakibatkan dampak serangan yang begitu besar dan juga mengakibatkan ledakan energi yang terus terjadi di mana-mana. Hal itu pun membuat pasukan iblis tidak dapat pergi dan harus terkena serangan tersebut. Ludi bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan sana. Hingga padarnya dia pun kembali melihat sosok Zhou Jiaming. Ludi pun seketika saja ketakutan dan dia pun meminta pasukannya untuk mundur dan pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Xiu bersama yang lainnya harus mengatasi pasukan yang tersisa. Terlebih lagi kondisi dari Weyla yang harus terluka sangat parah. Xiu pun mencoba untuk memberikan pertolongan kepadanya. Namun Weyla sudah dalam kondisi yang buruk. Tidaklah sempat bagi Xiu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Di napas terakhirnya, Weyla meminta maaf karena telah gagal. Namun ia sedikit senang karena mendengar kalau rencana ikan dari tuannya berhasil dilakukan. Weyla pun harus membuskan napas terakhirnya dalam peperangan kali ini. Yang mana Xiu bersama yang lainnya pun menjadi sangat sedih. Xiu akan membawa jasad Weyla kembali ke kota untuk dimakamkan dengan sangat layak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.